Bab 451. Meminjam zirah. Seru Fadil. Ini bukanlah masalah kecil sehingga Fadil tampak ragu-ragu. Ketika melihat ekspresi merendahkan dari Regan yang seolah-olah menganggapnya orang bodoh. Fadil segera mengangguk sembari menjawab, kalau boleh tahu, berapa banyak zirah yang dibutuhkan Tuan? Aku akan segera mengutus orang untuk mengumpulkannya. Wira mengernyit seraya berkata, cukup kumpulkan 150 set saja. Kota ini juga tidak memiliki banyak zirah yang bagus. Semuanya hanya berupa zirah kulit dengan potongan-potongan besi di dalamnya. Akan tetapi, itu sudah cukup efektif untuk melindungi diri dari perampok gunung. Gak masalah. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Setelah berjanji pada Wira, Fadil sontak merasa lega dan bergegas mengumpulkan zirah. Kota ini berada di perbatasan. Selain membayar pajak kepada pemerintah pusat setiap tahunnya, mereka juga bertanggung jawab untuk memproduksi sebagian senjata, termasuk pedang, panah, dan zirah. Persediaan dalam gudang di pengadilan daerah, ditambah dengan milik pasukan penjaga, seharusnya bisa mencukupi kebutuhan Wira. Regan juga pamit dan beranjak pergi. Sekelompok orang tampak bergegas menuju pengadilan daerah. Namun, sebelum mencapai pengadilan daerah, sebuah kereta kuda mewah menghampiri mereka. Sopir dari kereta itu adalah Tommy. Begitu tirai kereta dibuka, Dian tampak berjalan turun dari kereta bersama Joshua, lalu memberi hormat kepada Wira dan menyapa, Tuan. Joshua sontak menghampiri Wira dan memeluk pahanya sembari bertanya, Kakak ipar, kamu pergi kemana? Kakak selalu merindukanmu setiap malam sampai nggak bisa tidur. Uhuk, uhuk. Wajah Wira pun memerah. Dia segera berdeham dan melihat sekeliling. Danu, Dodi, pasukan zirah hitam, veteran lain, dan para pengawal muda tampak menahan tawa. Dian menegur, Joshua, jangan bicara sembarangan. Dian yang wajahnya sudah memerah sontak mendekap Joshua, lalu berkata dengan suara lembut, maaf, Tuan. Joshua masih kecil dan nggak mengerti apa-apa. Mereka memang telah mengungkapkan perasaan satu sama lain sebelumnya, bahkan pernah berciuman dalam sebuah momen, tetapi di depan umum, Dian dan Wira masih merasa canggung. Aku nggak akan perhitungan dengan anak kecil, ucap Wira. Dia tidak terlalu mempermasalahkan itu dan melambaikan tangannya. Kemudian, Wira mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya, jadi, bagaimana kamu bisa tahu aku datang? Dian menjawab, Tuan, kamu membawa begitu banyak orang ke dalam kota, jadi semua keluarga besar di kota mengetahuinya. Wanita itu kembali bertanya dengan penasaran, Tuan, kamu akan pergi kemana? Wira tidak ingin menyembunyikan apapun sehingga menjawab, ke Kabupaten Hiloka. Raut wajah Dian tiba-tiba menjadi khawatir, lalu dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Levon memulai pemberontakan di Kabupaten Hiloka dan sekarang Wira hendak pergi ke sana dengan membawa pasukannya. Hal ini membuat Dian memiliki firasat yang sangat buruk. Wira menjawab, hanya masalah kecil. Aku akan menanganinya dengan baik. Sembari mengelus kepala Joshua, Wira berbalik untuk menghampiri Tommy dan berkata, Tommy, ikut denganku. Ekspresi Dian sedikit gemetar dan sorot matanya penuh dengan kekhawatiran. Tommy yang kebingungan mengikuti Wira ke sebuah sudut. Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, Tuan, apa kamu pergi ke Kabupaten Hiloka untuk mencari Kak Levon? Iya, dia menangkap Paman Fandi, bahkan menulis surat untuk menipuku ke sana. Jawab Wira. Setelah menjelaskan situasi secara umum, Wira pun berkata dengan ekspresi serius, terakhir kali, kamu bilang bahwa dia nggak suka denganku. Sebenarnya, ada apa? Aku bahkan nggak kenal dengannya sebelumnya. Petik 2. Itu karena Nona Dian. Levon menyukai Nona, tapi Nona menyukai Tuan. Tommy ragu-ragu sejenak sebelum menasihati, Tuan, jangan pergi ke sana. Dia sudah ingin membunuhmu sebelumnya. Kalau kamu pergi ke Ngarai Naga Biru, dia pasti nggak akan melepaskanmu. Levon sangat posesif dan akan menghilangkan hambatan apapun dengan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nona menyukaimu. Kalau nggak menyingkirkanmu, dia nggak akan bisa mendapatkan Nona. Itu sebabnya, dia ingin membunuhmu. Timpal Tommy. Tommy melanjutkan lagi, saat ini, dia memimpin pasukan berkuda dalam pemberontakan sehingga memiliki ribuan perampok di bawah komandonya. Tuan memiliki pasukan yang terlalu sedikit, jadi situasi ini sangat berbahaya. Aku tahu, tapi aku tetap harus pergi ke Ngarai Naga Biru karena Paman Fandi ada di sana. Ingat, jangan memberitahu Dian tentang ini. Hatinya terlalu lembut, ucap Wira. Setelah menepuk bahu Tommy, Wira pun berbalik dan pergi. Akan tetapi, dia malah tertegun di tempat. Bab 452. Sesosok bayangan wanita cantik berdiri di belakangnya. Dian berkata dengan ekspresi khawatir, Tuan, kamu nggak perlu mengambil risiko itu. Biarkan aku yang pergi ke Ngarai Naga Biru. Aku jamin pasti akan membiarkan Levon melepaskan Paman Fandi. Dian tahu bahwa Levon tertarik padanya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu ternyata begitu posesif hingga menargetkan Wira.
Nggak boleh. Tolak Wira. Pria itu menggeleng seraya menjawab tanpa ragu, kalau kamu pergi ke Ngarai Naga Biru, apakah dia masih akan membiarkanmu pulang? Dian tercengang di tempat. Berdasarkan karakter Levon, dia memang mungkin akan menahan Dian jika dia pergi ke Ngarai Naga Biru. Wira pun berkata, kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku pasti akan menyelamatkan Paman Fandi. Namun, Dian berkata dengan khawatir, tapi, ada ribuan perampok gunung yang keji di bawah komandonya. Sementara itu, kamu hanya punya sekitar 200 pasukan, jadi bagaimana kamu bisa melawannya? Wira berkata dengan nada meremehkan, para perampok gunung adalah orang-orang yang nggak terorganisir dengan baik. Meskipun jumlah mereka banyak, mereka nggak akan bisa bersatu. Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Mengutus Molika dan Jamal pergi terlebih dahulu adalah langkah awal dari rencana Wira. Hanya saja, dia tidak tahu metode manakah yang akan berhasil untuk menyelamatkan Fandi. Dian berkata, tapi, aku masih khawatir. Petik 2. Dia menundukkan kepala sembari berkata, aku, ketiga mantan suamiku mati di tangannya, bahkan ahli forensik pun nggak tahu metode apa yang digunakan Levon. Dia adalah orang yang sangat misterius. Ada banyak hal tentangnya yang masih membuatku bingung. Levon memiliki aksen wilayah selatan dan menguasai keterampilan bela diri sejak kecil. Dia bahkan tahu bagaimana cara melatih pasukan sehingga pasti bukan orang biasa. Aku akan berhati-hati, ucap Wira sembari memeluk Dian dan mengecupnya dengan lembut. Pria itu memegang pinggangnya seraya menenangkan dan memberi instruksi, jagalah Joshua dengan baik di kota ini. Jangan sekali-kali berpikir untuk pergi ke Ngarai Naga Biru. Aku akan mengurus semuanya dengan baik. Dian berkata, baiklah. Lantaran terkejut oleh pelukan secara tiba-tiba dari Wira, Dian pun menjawab dengan suara rendah. Sosoknya yang bergetar merasa panas. Tommy segera berbalik dan menghadap ke arah lain. Keduanya berpelukan cukup lama sebelum akhirnya berpisah. Fadil dan Regan pun datang dengan membawa 150 set zirah. Fadil ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Tuan, aku nggak tahu apa yang akan kamu lakukan di Kabupaten Hiloka, tapi Wolfie melakukan pemberontakan di sana. Ada laporan bahwa mereka memiliki 4.000 hingga 5.000 pasukan. Sebaiknya kamu jangan terlibat dalam konflik dengan mereka. Itu sangat berbahaya. Fadil mengatakan ini bukan karena dia sangat khawatir tentang keselamatan Wira, melainkan lebih kepada ketakutan bahwa zirah yang dipinjamkannya tidak akan kembali jika terjadi pertempuran. Sebab, dia yang akan bertanggung jawab atas hal itu. Wira berkata, dengan peringatanmu ini, aku akan menganggap dendam di antara kita berakhir. Setelah mengutus bawahan untuk mengambil zirah, Wira pun melambaikan tangannya dan pergi meninggalkan kota. Fadil merasa lega dan berkata kepada Regan, aku sudah bilang ada 4.000 hingga 5.000 pasukan Wolpin, kenapa dia sama sekali nggak khawatir? Regan tersenyum tipis sembari menjawab, bagi orang lain, 4.000 hingga 5.000 perampok gunung mungkin sangat menakutkan. Tapi, bagi Tuan Wahyudi, perampok sesedikit itu sama sekali nggak layak untuk disebut. Fadil benar-benar ingin berkata kasar. Apakah 4.000 hingga 5.000 perampok adalah jumlah yang sedikit? Itu bahkan bisa menandingi kekuatan militer sebuah kabupaten. Keesokan harinya, pada siang hari, di ruang rapat Ngarai Naga Biru. Levon yang memiliki julukan Wolfie tampak mengernyit sembari berkata, suratnya sudah dikirim selama beberapa hari, apakah nggak ada orang yang datang dari Kabupaten Uswal? Ucup menggeleng sambil menjawab, nggak ada. Rekan-rekan kita sudah mengawasinya, tapi dalam beberapa hari ini nggak ada yang datang. Putu tampak menghela napas. Wira sepertinya menyadari peringatan tersembunyi darinya. Levon tersenyum dingin, lalu berkata, Gigolo itu benar-benar pengecut yang takut mati. Dia bahkan gak berani datang ke Ngarai Naga Biru. Entah kenapa Nona bisa menyukai pria yang begitu pengecut seperti dia. Ucup berkata, Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang yang kita tangkap sudah hampir mati. Levon menjawab, kalau dia mati, tinggal dibuang ke sungai pegunungan. Kalau dia nggak bisa menarik Gigolo itu kemari, itu artinya dia nggak punya nilai yang bisa dimanfaatkan. Levon mengangkat tangan dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan topiknya dengan berkata, ingatlah, kita nggak boleh membiarkan Jenderal Mary mengetahuinya. Kita harus melakukan ini dengan diam-diam. Bab 453. Ucup berkata sambil tersenyum, Jenderal, jangan khawatir. Jenderal Mary nggak akan menyadari ini. Dia sedang pergi berlibur ke Gunung Rubah Putih bersama Jupiter selama beberapa hari ini. Tatapan Wolfie berubah menjadi serius. Dia berkata, serahkan semua rekan dari Gunung Beruang Hitam dan Gunung Rubah Putih kepadanya. Beri wanita itu kekuasaan sepenuhnya agar dia nggak bola-balik di antara kedua gunung itu. Dengan alasan mengendalikan pasokan makanan, baik Jupiter maupun Blackie, mereka telah setuju untuk mengirimkan bawahannya untuk direorganisasi. Hanya dalam beberapa hari, 1.000 orang telah dikirim kemari.
Ucup berkata dengan terkejut, itu adalah 1.000 orang. Pemimpin mereka akan menjadi kekuatan terbesar kedua di pegunungan ini. Putu menasihati, Jenderal, jangan biarkan Jenderal Mary mengendalikan mereka. Keputusan mengenai kekuatan militer adalah masalah hidup dan mati, juga harus tetap berada di tangan kita. Jenderal Mary baru datang dan mungkin gak selaras dengan kita. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kendali atas 1,000 orang kepadanya? Levon menjelaskan, jangan khawatir, biarkan dia berkuasa selama beberapa hari saja. Memangnya dia bisa membawa pasukan itu pergi. Kemudian, Levon mengubah topik pembicaraan dengan berkata, Pak Putu, kirimkan surat untuk gigolo itu dulu. Bukannya dia ingin membeli giok air. Suruh dia datang ke Ngarai Naga Biru untuk bernegosiasi denganku. Kalau enggak, jangan harap dia bisa membeli satu pun giok air. Selama bisa menipu bajingan itu kemari dan membunuhnya, Dian pasti akan menjadi milik Levon cepat atau lambat. Baik, Jenderal, sahut Putu dengan perasaan tidak berdaya. Saat belum memimpin pasukan, Levon masih bersedia mendengarkan sarannya. Kini, ketika kekuatan militer dan sumber dayanya makin banyak, dia malah lebih sibuk dengan masalah asmara. Apakah ini yang dinamakan penguasa sejati? Namun, Putu sudah tidak bisa mundur lagi sekarang. Tiba-tiba, ada suara teriakan dari luar pintu. Gawat, Jenderal, terjadi masalah besar. 15 menit yang lalu, 2 ekor kuda tiba di Ngarai Naga Biru yang membawa Molika dan Jamal. Dengan suara berisik, sekelompok perampok Wolpin mendekati mereka sembari memegang pisau dan tombak. Seorang perampok berseru, turun dari kuda dan serahkan barang berharga kalian. Sialan, apa kamu buta? Kamu bahkan gak melihat siapa pemimpin kami. Molika, ketua Yispohan. Dia adalah teman dari ketua kalian, Wolfi. Cepat laporkan pada ketua kalian. Seru Jamal. Dia berbicara demikian seraya mengeluarkan 2 kapak dari tas kuda dan menggantungkannya di atas bahunya. Wajah bulatnya penuh dengan ekspresi ganas. Molika menangkupkan tangan sambil tersenyum, lalu dia berkata, aku Molika dari Yispohan ingin melewati daerah ini. Tolong bantu sampaikan pada ketua kalian. Sekelompok perampok gunung itu tercengang. Tiba-tiba, seorang perampok yang mengenakan zirah sisik berseru, kenapa kalian masih bengong? Cepat minta maaf, dia benar-benar adalah Kak Molika. Para perampok segera meminta maaf. Melihat perampok itu, Molika pun turun dari kudanya, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, kamu adalah sobat Dadan. Dadan memuji, Tuan Molika punya ingatan yang bagus. Saat kamu minum bersama ketuaku, padahal aku hanya berdiri di samping untuk menuangkan anggur. Dadan yang kini menjadi pemimpin tim tampak menangkupkan tangan dan membungkuk dengan penuh semangat. Kemudian, dia melanjutkan, nggak disangka, Tuan Molika ternyata mengingat namaku. Molika memapah Dadan untuk berdiri dengan kedua tangannya. Seseorang bisa menjadi pahlawan karena memulai dari hal kecil. Kala itu, sobat Dadan hanya menuangkan anggur, tapi sekarang kamu sudah menjadi pemimpin. Pujian terselubung di balik kata-kata itu membuat Dadan sangat senang. Dia pun berinisiatif untuk membawakan kuda Molika sambil berkata, Tuan Molika, apakah kamu datang kali ini untuk mencari Jenderal Mary? Molika tercengang sembari berseru, Jenderal Mary. Petik 2. Dadan pun menceritakan proses penahanan Mary secara singkat. Sambil berbicara, Molika memasuki wilayah gunung di mana para perampok bersembunyi. Banyak dari mereka yang memandangnya dengan tatapan heran. Mary adalah wanita yang sangat cantik, lantas mengapa kakaknya berparas sangat jelek? Apakah mereka benar-benar saudara kandung? Sementara itu, Molika merasa kesal dalam hatinya. Tidak masalah jika Wolfi ingin memberontak, tetapi dia bisa-bisanya melibatkan Mary. Wolfi benar-benar tidak tahu diri. Beraninya dia membentuk dan melatih pasukan, dengan jarak yang tak jauh dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Apabila benar-benar memicu perhatian pemerintah, pasukan dari perbatasan Loko akan datang dan memusnahkan mereka dalam sekejap. Tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Molika berkata, nggak disangka, kalian ternyata melakukan sesuatu yang sebesar ini. Kalian benar-benar pahlawan. Bab 454. Molika terus menyanjung mereka. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, kali ini, aku bukan hanya datang untuk menemui adikku, tapi juga mengunjungi pahlawan hebat. Dadan bertanya dengan terkejut, pahlawan hebat. Molika menjelaskan dengan nada tinggi, dia adalah veteran pasukan Sirah Hitam. Belum lama ini, dia diundang oleh Panglima Yuda untuk kembali ke medan perang di utara dan membunuh Raja Tanui dengan misil besar. Dadan bertanya, apa, pahlawan hebat yang membunuh Raja Tanui dengan misil? Di mana dia sekarang? Para perampok mulai gempar. Mereka mungkin membenci pasukan pemerintah yang sering mengejar mereka, tetapi mereka selalu menghormati pasukan Sirah Hitam yang menumpaskan bangsa Agrel, bangsa Lokus, bangsa Monoma, dan bangsa Yorat, terutama pahlawan hebat yang membunuh Raja Tanui. Karena adikku ada di sini, kalian seharusnya juga pernah bertemu dengannya. Jawab Molika. Dia melanjutkan sembari tersenyum lebar,
dia adalah pria yang mendampingi adikku. Awalnya, dia adalah pengawal pribadi dari Panglima Dirga yang berada di urutan ke-38. Namanya adalah Fandi. Apakah itu dia? Banyak perampok mulai mengingatnya. Beberapa dari mereka yang ikut dalam pengejaran terhadap Fandi mulai merasa cemas. Pantas saja dia begitu kuat. Fandi berhasil membunuh lebih dari 30 rekan mereka. Ternyata dia adalah seorang pengawal pribadi dari pasukan Sirah Hitam. Dia bahkan membunuh Raja Tanui yang begitu kuat. Jamal terlihat santai, tetapi dia sebenarnya sedang mengawasi reaksi mereka. Molika melanjutkan, sejak kematian Panglima Dirga, Fandi melepaskan sirahnya dan nggak bekerja untuk pemerintah lagi. Molika menimpali, meskipun dia sudah berprestasi besar karena membunuh Raja Tanui, dia masih enggan bekerja untuk pemerintah. Usai bertempur, Fandi langsung meninggalkan kota pusat pemerintahan Jagabu. Benar-benar pahlawan sejati. Para perampok terkesan. Membunuh Raja Tanui adalah prestasi besar yang akan membuat seseorang mendapatkan posisi tinggi dalam pemerintahan, tetapi Fandi malah memilih untuk pensiun dan hidup sebagai warga biasa. Jika Fandi menjadi pejabat, para perampok ini tetap akan kagum, tetapi akan ada jarak di antara mereka. Kini, setelah mendengar bahwa Fandi menolak tawaran menjadi pejabat dan hidup sebagai warga biasa, para perampok pun makin menghormatinya dan merasa dekat dengannya. Dadan tak kuasa bertanya, kalau begitu, bagaimana Tuan Molika dan Jenderal Mary bisa kenal dengannya? Molika menjawab, meskipun Fandi sudah pensiun dari pasukan Sirah Hitam, Panglima Yuda nggak pernah menyerah. Dia menyebar pengumuman di seluruh kota pusat pemerintahan Jagabu untuk mencari jejaknya. Molika menghela napas seraya melanjutkan, Panglima Yuda mengkhawatirkan keselamatannya. Bahkan mengutus orang-orang ke pegunungan sekitar untuk memberi peringatan kepada kita. Siapapun yang berani menyerang Fandi, akan menghadapi serangan dari pasukan Panglima Yuda. Semua orang terperanjat. Beberapa perampok yang pernah berpartisipasi dalam serangan terhadap Fandi bisa merasakan keringat dingin yang mengalir di dahinya. Untungnya Panglima Yuda tidak tahu bahwa mereka hampir membunuh Fandi. Jika tidak, mereka akan berada dalam masalah besar. Molika pun melanjutkan ceritanya, ketika dia melewati Yispohan, kami mengenali dia, lalu adikku ingin belajar teknik panahan darinya. Awalnya, Fandi menolak, tapi adikku bersikeras mengikuti dia. Aku nggak bisa membiarkan adikku sendirian, jadi aku juga mengikutinya. Akhirnya, aku menemukan bahwa dia sedang bekerja untuk seorang pemuda. Dadan dan banyak perampok mendengarkan dengan penuh perhatian. Molika berkata, kali ini, aku pergi mengunjungi pemuda itu dan mengetahui bahwa pasukan Panglima Yuda juga telah menemukan mereka. Panglima Yuda akan kembali ke ibu kota kerajaan untuk melaporkan tugasnya dan dia berencana membawa Fandi bersamanya untuk bertemu dengan raja. Pemuda itu menyuruh mereka untuk datang ke Ngarai Naga Biru. Timpal Molika. Apa? Banyak perampok yang pernah berpartisipasi dalam pengejaran Fandi tampak sangat terkejut. Dadan juga merasa cemas hingga dahinya bercucuran keringat dingin. Kemudian, dia berkata, Tuan Molika, Jenderal Mary berada di Ngarai Naga Biru sekarang, tapi pahlawan Fandi sudah meninggalkan tempat ini beberapa hari yang lalu. Bagaimana bisa? Aku nggak bertemu dengannya di perjalanan. Molika tampak terkejut, lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh seraya berkata, lupakan saja. Lagi pula, itu bukan urusanku. Aku datang untuk menemui adikku, Mary di mana dia? Dadan menjawab, Jenderal Mary diundang oleh Jenderal Jupiter untuk bermain di Gunung Rubah Putih. Mohon sampaikan salamku kepada Sobat Wolfie dan beritahu dia bahwa aku akan datang lagi untuk menjumpainya nanti. Ujar Molika. Dia menangkupkan tangannya dan berbalik tanpa ragu, lalu berkata kepada Jamal, ayo, kita pergi ke Gunung Rubah Putih. Kedua orang itu sontak menunggangi kuda ke Gunung Rubah Putih. Para perampok yang ditinggalkan merasa bingung. Saat berikutnya, ada seorang perampok yang menyadari situasi dan wajahnya memucat. Dia bergegas menuju gunung sambil berseru, gawat, ketua. Terjadi masalah besar. Bab 455. Apa? Seru Levon. Di dalam ruang rapat, ekspresi dari Levon yang memiliki julukan Wolfie itu tampak tak menentu setelah menerima kabar tersebut. Dengan membunuh 30 orang menggunakan senjata ajaib yang bisa menghancurkan besi dengan mudah, Levon tahu bahwa Fandi bukanlah orang biasa. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa Fandi ternyata adalah pengawal pribadi pasukan Sirah Hitam. Dia juga terlibat dalam pembunuhan Raja Tanui dan memiliki hubungan dengan Panglima Yuda. Akan tetapi, Levon juga memiliki keraguan. Bagaimana mungkin pahlawan hebat seperti Fandi bersedia menjadi bawahan dari penyair dan gigolo rendahan seperti Wira? Selain itu, pertemuan kembali antara Mary dan Molika dengan Wira juga membuatnya merasa sangat aneh. Ketua kedua dari Ngarai Naga Biru yang kini menjadi Letnan Jenderal, Ucup, berkata seraya berkeringat dingin, Jenderal, cepat lepaskan Fandi. Molika memang mengatakan yang sebenarnya. Fandi benar-benar adalah pengawal pribadi dari pasukan Sirah Hitam. Dia bahkan memiliki sirah hitam, yang diambil oleh anak buah ketika menangkapnya.
Mereka ingin membersihkannya dulu sebelum menyerahkannya kepadamu. Lanjut Ucup. Levon memandang Ucup dengan tatapan tajam. Bajingan ini memang berbicara seperti itu, tetapi sebenarnya dia ingin menjadikan sirah hitam itu hak miliknya. Bagaimana mungkin Levon tidak tahu? Apabila sejak awal tahu bahwa Fandi adalah pengawal pribadi dari pasukan sirah hitam, situasinya pasti tidak akan menjadi serumit sekarang. Jenderal, mari kita segera lepaskan Fandi. Kalau Panglima Yuda membawa pasukannya kemari, semuanya akan terlambat. Jenderal, 100.000 pasukan bangsa Agrel bahkan ditaklukkan oleh Panglima Yuda. Kita nggak akan mampu menghadapinya. Jenderal, nggak bisa dibiarkan begitu saja, kita juga harus meminta maaf. Kalau nggak, Fandi pasti akan memberitahu Panglima Yuda. Para perampok gunung lainnya mendesak Levon untuk melepaskan Fandi. Reputasi seseorang layaknya bayangan pohon. Panglima Yuda memiliki reputasi yang luar biasa dan didukung oleh pencapaian perang seperti ini. Meskipun berada di pegunungan, mereka juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Panglima Yuda yang mampu menumpaskan bangsa Agrel. Setelah sekian lama, Levon pun berkata seraya mengernyit, "Pak Putu, bagaimana menurutmu?" Putu pun melihat sekeliling. Levon sontak melambaikan tangannya, lalu sekelompok perampok beranjak pergi dan hanya menyisakan mereka di dalam ruang rapat. Putu membungkuk seraya berkata, "Jenderal, masalah ini harus dilihat dari dua sisi." Levon yang ingin mendengarkan sarannya pun berkata, "Mohon arahanmu, Pak Putu." Putu memicingkan mata sembari menjelaskan, "Pertama, ini adalah jebakan dari Tuan Wahyudi yang berasal dari Dusun Darmadi. Dia menyalurkan pesan melalui Molika dan menggunakan nama Panglima Yuda untuk mengancam kita. Hal ini supaya kita ketakutan dan melepaskan Fandi si pengawal pribadi pasukan Sirah Hitam." Meskipun cukup mengagumi Wira, sebagai penasihat di Ngarai Naga Biru, Putu tentu mengingat tanggung jawabnya, yaitu membuat strategi dan rencana untuk membantu keberhasilan dari pemberontakan di pegunungan. "Aku juga merasa begitu," ujar Levon. Dia mengangguk sembari bertanya, "Bagaimana dengan hal lainnya?" Putu menjelaskan dengan ekspresi serius, "Tuan Wahyudi bukan orang sembarangan. Dia jauh melebihi ekspektasi kita sebelumnya." Levon berbicara dengan nada meremehkan, bukannya dia hanya cendekiawan yang pandai menulis puisi rendahan. Dia bahkan belum menjadi sarjana kabupaten. Apa yang harus ditakutkan darinya? Putu membantah seraya mengernyit, "Jenderal, jangan meremehkannya seperti itu. Kalau Tuan Wahyudi benar-benar sepaya itu, bagaimana mungkin sosok hebat seperti nona muda keluarga Wibowo, Molika dari Yispohan, Jenderal Mary, dan Fandi si pengawal pribadi pasukan Sirah Hitam, bersedia bekerja untuknya? Pasti ada alasan yang tidak kita ketahui. Aku nggak percaya kalau dia sehebat itu. Aku hanya ingin tahu bagaimana menangani situasi ini dengan baik," ucap Levon dengan raut wajah yang terlihat sangat suram. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa pemuda yang disukai oleh Dian itu lebih hebat darinya. Putu menjawab, "Lepaskan Fandi." Melihat Levon yang mengernyit, Putu pun menasihati, "Tetap mengurung Fandi di sini paling hanya akan memancing Wira kemari, membunuhnya hanya akan memuaskan dendam pribadimu, tapi nggak akan memberikan manfaat besar bagi tujuan kita. Apabila Fandi benar-benar membunuh Raja Tanui dan juga Panglima Yuda hendak membawanya ke ibu kota kerajaan untuk menghadap Raja, hal itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Jadi, melepaskan Fandi adalah pilihan terbaik." Jelas Putu. Levon hanya tersenyum dingin. Meskipun memahami alasan tersebut, dia tidak rela bahwa langkah pertamanya akan berakhir seperti ini. Putu menimpali, "Jenderal, kalau ingin mencapai tujuan besar dalam pemerintahan ini, kamu harus mengabaikan urusan pribadi." Dia masih berusaha untuk meyakinkan Levon dengan berkata, "Tugas utama kita sekarang adalah merekrut dan melatih semua perampok di pegunungan Jatta untuk persiapan keperluan mendatang." Levon berkata dengan tatapan suram, "Aku pasti akan melatih pasukan, tapi aku juga harus mendapatkan Nona Dian." Putu bertanya seraya mengernyit, "Bagaimana kalau Fandi benar-benar seperti yang dirumorkan?" Levon tampak mendongak, lalu mendengkus sembari berkata, "Ngarai Naga Biru mudah dijaga dan sulit dijebol. Apalagi di musim dingin seperti ini, pegunungan akan segera diselimuti salju. Apa yang bisa Panglima Yuda lakukan kalau datang kemari? Selain itu, bukannya dia harus kembali ke ibu kota kerajaan untuk melaporkan tugasnya. Berapa lama dia bisa menetap di sini? Hingga saat itu, aku akan mengusirnya. Siapa yang berani melawanku di pegunungan Jatta? Bahkan, Jupiter dan Blackie pun harus tunduk padaku." Seru Levon. Putu memandang Levon seolah-olah sedang melihat idiot. Dia berkata, "Jenderal, apakah kamu nggak melihat reaksi pasukan? Begitu mendengar Panglima Yuda, mereka benar-benar terkejut dan ketakutan. Kalau kita benar-benar menunggu kedatangannya, kemungkinan besar mereka akan menyerah sebelum bertarung, bahkan ada yang mungkin berbalik menjadi pengkhianat." Bab 456. Para bandit di pegunungan Jatta bahkan tidak bisa mengalahkan pasukan komando daerah di kota pusat pemerintahan Lokana. Jadi,
bagaimana mereka punya nyali melawan pasukan perbatasan Panglima Yuda? Pak Putu, pada akhirnya kamu tetap menyuruhku melepaskan Fandi untuk mencegah Wira datang ke Ngarai Naga Biru, ujar Levon. Levon berbalik dan melanjutkan dengan ekspresi dingin, aku tahu semua sastrawan menyukai pelajar yang bisa menulis puisi bagus. Pelajar bernama Wira itu sudah menarik perhatianmu. Tapi, ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu. Pelajar bernama Wira itu pasti akan aku bunuh, nggak ada yang bisa menghentikanku. Kalau nggak, rasakan saja amarahku. Putu tertegun sembari mengerutkan alisnya. Sementara itu, Levon keluar dari ruang pertemuan dan berkata dengan wajah datar, dengarkan perintahku. Nggak ada yang boleh membahas masalah ini. Semua yang ikut dalam penangkapan Fandi harus tutup mulut. Pastikan juga Jenderal Mary nggak mengetahui masalah ini. Orang yang melanggar perintahku akan dijatuhi hukuman militer. Banyak bandit mengerutkan alis mereka ketika mendengar bahwa alih-alih melepaskan Fandi, mereka malah disuruh tutup mulut. Apa maksud jenderal mereka? Bukankah dia tahu Fandi adalah anggota pasukan Sirah Hitam? Mengapa dia bersikeras tetap mengurungnya di gunung belakang? Jika Panglima Yuda benar-benar datang menyerang, Ngarai Naga Biru akan hancur. Para bandit sudah bubar. Saat ini, Putu kembali ke kamarnya dan mengambil sebotol anggur, lalu menenggaknya dengan sorot mata kecewa. Dia tidak ingin Wira datang ke Ngarai Naga Biru dan mati di sini, tetapi dia lebih mengkhawatirkan masa depan kerajaan Nuala. Siapapun yang berani membunuh seorang sastrawan terkenal sebelum pemberontakan berhasil tidak akan bisa merekrut seorang sastrawan pun untuk bekerja padanya. Belum lagi, ada masalah pada fondasi mereka. Alih-alih melatih pasukan militer dengan serius, Levon malah terobsesi dengan wanita. Pertama, Levon menginginkan wanita ini, lalu berikutnya menginginkan wanita lain. Fokusnya teralihkan oleh wanita, sama sekali tidak memikirkan masa depan kerajaan Nuala. Jadi, bagaimana Levon dapat melakukan hal-hal besar di dunia? Putu yang malang. Dia telah memberontak selama bertahun-tahun dan bersandar pada naga palsu. Mengapa dia tidak dapat menemukan naga asli dari awal? Sekelompok kereta kuda berderap menuju ke selatan dari Kabupaten Uswal. Sore harinya, mereka tiba di desa Tomomu, tempat kedua kabupaten berbatasan. Di dalam kereta paling depan, Wira menyibak tirai dan memandangi desa bobrok itu seraya berkata, "Oke, kita istirahat di sini malam ini." Danu pun menghentikan kereta. Rudy, David, serta sekelompok pasukan Sirah Hitam dan pasukan veteran lain yang menunggang kuda mengekang kuda mereka. Dodi berkata dengan sedikit cemas, "Kak Wira, hari belum gelap. Gimana kalau kita lanjutkan perjalanan? Kita bisa tiba di Ngarai Naga Biru sebelum malam, lalu menyerang mereka dan menyelamatkan Paman Fandi diam-diam." Para veteran pasukan Sirah Hitam tampaknya juga setuju dengan usul Dodi. Fandi adalah saudara sehidup sepenanggungan mereka. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Sepanjang perjalanan, Wira sengaja berpesan agar kereta bergerak dengan sangat lambat, seolah-olah mereka sedang tamasya. Kemenangan demi kemenangan selama ini telah membangun wibawa Wira, membuat mereka tanpa sadar menurutinya. Mereka merasa bahwa di balik setiap perintah Wira, selalu ada maksud khusus yang tidak mereka ketahui. Kamu mau pakai taktik gerilya untuk menyerang Ngarai Naga Biru? Wira menatap Dodi dengan ekspresi datar, lalu mencecarnya dengan sederet pertanyaan, memangnya kamu tahu medan Ngarai Naga Biru? Kamu tahu berapa banyak penjaga rahasia yang mereka miliki? Kamu tahu berapa banyak pasukan di gunung? Kamu tahu di mana mereka memasang jebakan? Dodi tercekat dan menundukkan kepalanya. Dia hanya ingin mengikuti taktik yang digunakan Wira saat mereka menghancurkan desa tiga harimau waktu itu. Dia jelas melupakan banyaknya persiapan yang harus dilakukan sebelum taktik itu bisa digunakan. Kamu nggak punya informasi apapun, tapi kamu mau maju dengan nekat. Dari begitu banyak orang di bawah komandomu, bahkan sebelum kamu sampai ke gerbang musuh, setidaknya setengah dari mereka sudah mati. Ujar Wira dengan nada tegas dan ekspresi jengkel. Dodi ini terlalu nekat, tetapi masih saja ingin pergi ke ibu kota. Itu adalah tempat paling berbahaya di kerajaan Nuala. Dodi memang sebaiknya dinasihati dengan tegas. Jika terjadi masalah di ibu kota nanti, takutnya itu bisa menghancurkan keluarganya. Dodi menunduk dan berkata, "Maaf, Kak Wira. Kelak, kamu harus pikir dulu sebelum melakukan sesuatu," ujar Wira. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dengan berkata, "Paman dan saudara-saudara sekalian, Paman Fandi ditangkap waktu menjalankan tugas dariku. Jadi, aku pasti akan menyelamatkannya." Orang-orang pasukan Sirah Hitam, prajurit veteran, dan pemuda dari tim pengawal mengangguk. Mereka tidak meragukan karakter Wira. Tapi, kita nggak bisa bertarung dengan kekerasan dalam pertempuran ini. Kalau nggak, selain nggak bisa menyelamatkan Paman Fandi, sebagian besar dari kita juga akan celaka. Tambah Wira. Semua orang mengangguk berulang kali. Pasukan Wolpin bahkan telah memberontak pada pemerintah, jadi mereka tentu berani berbuat nekat. Kita istirahat dulu di penginapan. Pulihkan energi kalian dan bersiaplah untuk berangkat kapan saja. Perintah Wira. Kemudian,
dia menoleh dan berkata pada Danu, "Danu, aku punya tugas khusus untukmu." Bab 457. Danu menghampiri Wira. Begitu mendengarkan penjelasan Wira, matanya langsung berbinar cerah. Usai memesan kamar di penginapan, rombongan orang itu masuk untuk istirahat sambil menunggu kabar selanjutnya. Molika dan Jamal tiba di Gunung Rubah Putih, lalu disambut Mary, Jupiter, dan orang-orang lainnya. Kedua belah pihak bertukar salam dan saling berbasa-basi. Molika mengepalkan tinjunya tanda hormat dan berkata, "Junet, makasih sudah menjaga adikku, tapi kami nggak bisa berlama-lama di sini. Kami berdua pergi dulu, sampai jumpa lagi." Mary kebingungan. Kakaknya datang jauh-jauh untuk mengunjunginya ke puncak gunung, tetapi sudah buru-buru ingin pergi begitu sampai. Ekspresi masam menghiasi wajah vitiligo Jupiter saat dia berkata, "Kak Molika, apa aku sudah menyinggungmu? Atau kamu benci melihat wajahku? Kenapa cepat sekali mau pergi?" Molika mengibaskan tangannya seraya berkata, "Bukan begitu, jangan salah paham, ini nggak ada hubungannya denganmu." Mary tidak bisa menahan diri untuk ikut bertanya, "Kak, jadi apa alasannya?" "Ceritanya panjang," kata Molika sambil menghela napas. Jamal segera maju dan mengulangi apa yang dia katakan pada orang-orang di Ngarai Naga Biru. Paman Fandi itu pahlawan yang menembak mati Raja Tanui. Dia nggak kembali ke Dusun Darmadi. Levon menulis surat pada Wira, mengatakan kalau Paman Fandi masih di Ngarai Naga Biru, ujar Jamal. Mary mengerutkan alis dan dadanya kembang kempis karena marah. Levon ini mengira dirinya seorang pahlawan, ya. Berani-beraninya dia melakukan hal seperti ini. Jupiter dan para bandit lain di Gunung Rubah Putih juga terkejut. Apa yang sedang dilakukan Wolfie? Berani sekali dia menangkap orang Panglima Yuda. Apa Wolfie tidak tahu siapa Panglima Yuda itu? Panglima Yuda adalah pria bertangan besi yang sanggup membunuh Raja Tanui. Dia juga tentu bisa menghadapi bandit seperti mereka dengan mudah. Saat ini, sekelompok bandit ini sedang ketakutan. Bahkan, ada yang ingin keluar dari desa bandit dan bertobat. "Kak Molika, apa informasi ini terpercaya?" tanya Jupiter. Molika memutar bola matanya dan berkata, "Kalau nggak terpercaya, mana mungkin aku akan melakukan perjalanan jauh untuk menjemput adikku." "Kak Molika, jangan terburu-buru pergi. Kita kembali ke desa dan makan dulu," pinta Jupiter. Dia mengepalkan tinjunya tanda hormat dan wajah pucatnya penuh harap. Panglima Yuda belum datang, tetapi Molika tepat di depannya sekarang. Pria ini adalah saudara laki-laki Mary. Berhubung kedua orang tua mereka meninggal, pernikahan Mary harus diputuskan oleh Molika sebagai pengganti ayah. Molika mengangguk dan mengikuti Jupiter kembali ke desa. Selesai perjamuan, hanya tersisa dua orang di ruangan itu. Sebelum Jupiter bicara, Molika tersenyum dan berkata, "Junet, kamu benar-benar hebat bisa membangun bisnismu ini sendirian." Ujian Kak Molika berlebihan. Gunung Rubah Putih masih jauh di belakang Yispohan. Balas Jupiter. Dia merasa tersanjung, tetapi tetap bersikap rendah hati. "Aku lebih tua beberapa tahun darimu. Setelah kamu mencapai usiaku, kamu pasti akan lebih baik dariku," ujar Molika. Dia mengibaskan tangannya dan melanjutkan sambil tersenyum, "Junet, apa kamu sudah menikah?" "Belum, belum," jawab Jupiter sambil menggeleng berulang kali. Jantungnya berdegup penuh antisipasi. Molika berkata dengan ekspresi cemas, "Mary juga belum menikah. Dia butuh seseorang yang bisa menjaganya." "Kak, gimana kalau aku saja?" tanya Jupiter dengan napas memburu dan wajah tersipu. Molika mengamati Jupiter dari atas ke bawah, lalu menjawab, "Kamu jago bela diri dan karaktermu baik, tentu saja kamu bisa jadi calon suami Mary, tapi..." Ekspresi Jupiter membeku, lalu dia menyeringai dan berkata, "Aku tahu wajahku menakutkan, Mary nggak mungkin suka padaku. Aku juga nggak berani berharap banyak." "Kamu ngomong apa, Junet? Nilai kita para pria bukan dilihat dari penampilan, tapi dari kecakapan kita," ujar Molika. Kemudian, dia menambahkan dengan ekspresi datar, "Penampilan Wolfie lebih bagus darimu, tapi kalau harus memilih saudara ipar antara dia dan kamu, aku pasti akan memilih kamu." Bab 458. "Makasih, Kak Molika," kata Jupiter dengan hati gembira. Molika mengibaskan tangannya dan berkata, "Sayangnya, Wolfie membuat masalah. Panglima Yuda mungkin akan menyerang ke sini kapan saja. Aku mana bisa tenang membiarkan adikku tinggal di sini." Brak. Jupiter menggebrak meja dan berdiri sambil berkata, "Aku akan menemui Wolfie sekarang dan menyuruhnya melepaskan Fandi. Jangan sampai dia membawa masalah ke pegunungan Jatta." Molika menghentikan Jupiter dan berkata, "Kamu nggak bisa bertindak sendirian. Lebih baik kamu kumpulkan orang-orang yang berpendapat sama dulu. Dengan ada lebih banyak orang, kita bisa memberikan tekanan yang lebih besar pada Wolfie." Jupiter merasa ucapan Molika sangat masuk akal. Jadi, dia segera mengatur orang untuk mengumpulkan para bandit di sekitar. Mary, Molika, dan Jamal pun turun gunung. Mary bertanya dengan ragu,
Kak, apa Paman Fandi benar-benar pahlawan yang menembak mati Raja Tanui? Untuk apa kakak bohong padamu? Balas Molika. Kemudian, dia bertanya lagi, apa kamu pernah membuat Tuan Wira marah selama kamu tinggal di Dusun Darmadi? Mary mengerucutkan bibirnya dan berkata, memangnya kenapa kalau aku membuatnya marah? Dia itu pria kejam. Diam, Mary, bentak Molika. Mulai sekarang, kamu nggak boleh kurang ajar sama Tuan Wira. Kamu harus bersikap hormat, baik di depannya atau di belakangnya, tambah Molika dengan ekspresi serius. Kak, kamu membentakku, ujar Mary tidak percaya. Matanya yang besar sedikit berkaca-kaca. Kamu membentakku demi pencuri busuk itu. Sejak kecil sampai sekarang, Molika tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar pada Mary. Dia juga tidak pernah marah pada adiknya. Molika akhirnya berkata, kakak nggak marah padamu, tapi ini demi kebaikanmu sendiri. Tuan Wira itu bukan pria biasa. Kalau kamu kurang ajar padanya, kamu sendiri yang akan celaka. Bukan pria biasa, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Ejek Mary dengan cemberut. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dengan berkata, ngomong-ngomong, kalau Paman Fandi itu pahlawan hebat yang menembak mati Raja Tanui, kenapa dia bisa bekerja untuk Wira? Molika memandang adik bodohnya ini dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, menurutmu? Mungkinkah dia menangkap keluarga Paman Fandi dan memaksa Paman Fandi untuk melayaninya? Ujar Mary sambil mengernyit. Uhuk, uhuk. Molika buru-buru menegur dengan suara tercekat, jangan pikir yang enggak-enggak. Setelah Paman Fandi diselamatkan, kamu bisa tanya sendiri padanya. Mary kurang bisa menjaga rahasia. Belum lagi, mereka berada di sarang bandit sekarang. Jadi, lebih baik Molika tidak mengungkapkan identitas Wira sebagai penasihat militer. Saat memikirkan Fandi yang ditangkap, Mary sontak berkata dengan marah, aku akan tanya Levon kenapa dia berbuat begini, lalu memintanya untuk segera melepaskan Paman Fandi. Molika segera menghentikan adiknya dan berkata, Levon ini orang yang angkuh. Kalau kamu langsung tanya begitu, dia nggak akan pernah mengaku. Jadi, kita harus gimana? Tanya Mary dengan alis berkerut. Pergi ke Gunung Beruang Hitam. Jawab Molika sambil tersenyum. Makin banyak bandit yang tahu masalah ini, makin besar tekanan pada Levon. Kalau dia nggak sanggup bertahan, dia pasti akan melepaskan Paman Fandi. Mary tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Jamal yang sedari tadi hanya diam pun berkata, Ketua Molika, berapa banyak bandit yang ada di Ngarai Naga Biru? Ada berapa banyak penjaga rahasia yang jaga malam dan berapa banyak jebakan yang dipasang di sana? Apa kamu tahu tentang hal-hal ini? Kenapa kamu menanyakan ini? Kamu ingin menyerang Ngarai Naga Biru di malam hari, iya. Ujar Mary dengan kaget. Mary mendengkus pelan, lalu menjawab dengan santai, ada 4.000 orang di sini, tapi hanya 3.000 orang yang bisa bertarung. Sisanya wanita, anak-anak, dan orang tua. Kalau petugas jaga malam, setahuku ada 3, masing-masing pakai kata sandi yang berbeda di malam hari. Kalau jebakan, ada kayu gelondongan dan batu besar di jalan gunung untuk mencegah serangan dari orang luar. Wolfie, Jupiter, dan Blackie sama-sama mendambakan Mary. Hampir tidak ada informasi yang disembunyikan darinya. Jadi, gadis itu bisa mengetahui detail ketiga desa bandit dengan cepat. Jamal mencatat penjelasan Mary dalam hatinya, lalu menanyakan beberapa informasi lain. Setelah itu, dia membawa kudanya berbalik dan kembali ke arah kedatangannya. Mary mengernyit dan berkata, Kak, Jamal pergi kemana? Kamu akan tahu nanti. Ayo, kita juga harus bergegas ke tujuan berikutnya. Ujar Molika dengan wajah datar. Mendengar ini, Mary mengernyit dan berkata, Kak, apa sekarang kamu juga memihak Wira dan bekerja untuknya? Memangnya kenapa kalau iya? Ujar Molika sambil menyeringai. Bisa bekerja untuk Tuan Wira itu kehormatan bagi kita berdua. Mary memanyunkan bibirnya. Entah ramuan ajaib macam apa yang telah diminumkan Wira pada kakaknya hingga membuatnya mengatakan hal seperti itu. Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja bagi Wira. Dia toh bukan pahlawan yang mengalahkan pasukan bangsa Agrel. Bab 459. Molika dan Mary tiba di Gunung Beruang Hitam dengan menunggangi kuda, lalu disambut hangat oleh Jaka alias Blackie. Molika mengulangi kata-kata yang diucapkannya sebelumnya pada Jupiter. Sialan, Wolfie brengsek, beraninya dia menangkap Paman Fandi. Umpat Blackie. Kemudian, dia berkata dengan sedikit kaget, Paman Fandi hebat banget. Ternyata dia yang menembak mati Raja Tanui. Pantas saja aku merasa dia sangat luar biasa saat pertama melihatnya. Mary mengerucutkan bibirnya dan berkata, jadi, apa rencanamu? Tentu saja aku akan membawa orang untuk menyelamatkan Paman Fandi. Ujar Blackie sambil menepuk dadanya. Kemudian, dia menyeringai lagi dan berkata, tapi, sekarang sudah kemalaman, kita nggak bisa pergi hari ini. Kita pergi besok saja, gimana?
Matahari sudah terbenam, jadi Mary dan Molika tidak keberatan. Hari itu, mereka bermalam di gunung beruang hitam. Blackie menjamu Molika dengan alkohol dan berbagai hidangan. Setelah perjamuan berakhir, Mary pergi beristirahat, sementara Molika dan Blackie lanjut minum-minum. Blackie yang tinggi dan Molika yang bertubuh pendek saling merangkul. Blackie membungkuk dan meringkukkan badan sebisanya untuk memudahkan Molika merangkulnya. Molika yang sedikit mabuk berkata, "Jaka, bisnismu sudah begitu solid di usia yang begitu muda. Masa depanmu pasti cerah." "Kak Molika, justru kamu yang hebat. Fondasi Ispohan jauh lebih kuat dari gunung beruang hitam. Aku masih harus belajar banyak darimu," sanjung Blackie. Lantaran takut mempermalukan dirinya sendiri saat mabuk, Blackie tidak berani minum banyak-banyak. "Setelah kamu seusia aku, kamu bakal 10 kali lebih hebat," puji Molika sambil menepuk bahu Blackie. Setelah itu, dia bertanya lagi sambil tersenyum, "Jaka, apa kamu sudah menikah?" Blackie menggelengkan kepalanya berulang kali seraya menjawab, "Belum." Molika mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Mary juga belum menikah. Dia butuh seseorang untuk menjaganya." "Kak, apa menurutmu aku layak menjadi pasangan Mary?" tanya Blackie dengan mata berbinar dan wajah memerah. "Tentu saja," jawab Molika dengan tegas. "Kamu lebih tinggi dari Jupiter dan Wolfie. Kamu juga adil, jujur, dapat diandalkan, tulus, dan bermoral. Kamu calon suami yang baik untuk Mary." Napas Blackie menjadi memburu. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk memeluk Molika dan memanggilnya kakak ipar. Namun, Molika menyipitkan mata dan melanjutkan, "Tapi..." Tubuh Blackie seketika menegang. Molika berkata, "Temperamen Mary sangat dominan, orang yang jadi suaminya harus lebih kuat darinya. Awalnya, kamu adalah ketua pertama Gunung Beruang Hitam, jadi sebenarnya kamu pasangan yang cocok untuk Mary. Tapi, sekarang kamu bukan siapa-siapa di ngarai naga biru. Kamu lebih suka menjadi pengikut alih-alih jadi pemimpin. Aku nggak bisa membiarkan Mary menderita dengan bersamamu." Usai berkata begitu, kepala Molika terkulai ke samping, lalu dia tertidur di atas meja. Blackie mengepalkan tinju dan memutar bola matanya. Awalnya, dia juga tidak ingin bergabung dengan Wolfie. Namun, pria itu berkata bahwa Raja Tanui akan menyerang, jadi Blackie terpaksa memberontak bersama dengannya. Keesokan harinya, di ngarai naga biru. "Sudah dengar belum? Jenderal menangkap anggota pasukan Sirah Hitam yang menembak mati Raja Tanui. Orang itu adalah bawahan Panglima Yuda." "Ya, Panglima Yuda akan kembali ke ibu kota untuk melaporkan tugasnya. Dia juga membawa orang-orang pasukan Sirah Hitam bersamanya dan kebetulan melewati ngarai naga biru. Kalau Jenderal nggak melepaskan orang itu, Panglima Yuda pasti akan memimpin pasukan perbatasan untuk menghancurkan kita. Kita bahkan nggak bisa mengalahkan pasukan komando daerah di kota pusat pemerintahan Lokana. Kalau harus menghadapi pasukan Panglima Yuda yang mengalahkan pasukan bangsa Agrel, mampuslah kita. Menurutmu, kenapa Jenderal melakukan hal berbahaya seperti itu?" "Ya." Di ngarai naga biru, para bandit berkumpul dalam grup-grup kecil dan mendiskusikan masalah ini dengan ekspresi ketakutan. Meski ada perintah dari Levon untuk tidak membicarakan hal ini, nyatanya para bandit tetap mendiskusikannya secara diam-diam. Sekarang, semua orang di desa bandit itu sudah mengetahui masalah ini dan semuanya sangat panik. "Diam semuanya. Siapapun yang berani bicara omong kosong dan mengganggu moral prajurit akan dijatuhi hukuman militer," ancam Levon dengan alis berkerut. Dia memandang bandit pasukan Wolpin dengan ekspresi jengkel. Setelah perintah militer dikeluarkan kemarin, ternyata masih banyak yang membicarakan masalah ini. Hal ini membuat Levon merasa wibawanya sedang ditantang. Para bandit itu segera tutup mulut. Kemudian, salah satu anggota pasukan Wolpin tiba-tiba berlari mendekat dengan panik seraya berseru, "Jenderal, ada masalah besar." Bab 460. "Ada apa?" tanya Levon. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, Levon membawa orang-orang ke gerbang gunung. Dia pun berkata dengan alis berkerut, "Jupiter, apa yang kamu lakukan?" "Aku yang seharusnya tanya, apa yang kamu lakukan?" ujar Jupiter. Jupiter memimpin 100 bandit berbaju sirah yang tampak berbahaya. Sebelumnya, ketiga kelompok bandit telah bekerja sama untuk menundukkan kota dan merebut baju sirah di sana. Setelah itu, masing-masing kelompok bandit mendapat hampir 100 set baju sirah. Lantaran kekurangan makanan, sebagian besar bandit dari Gunung Rubah Putih dan Gunung Beruang Hitam pergi ke ngarai naga biru. Akan tetapi, orang kepercayaan dan baju sirah mereka tetap berada di sarang mereka. "Lancang sekali kamu. Kita sudah menetapkan hierarki militer. Aku Letnan Jenderal dan kamu Jenderal pendamping. Kalau kamu berani menyinggungku, aku akan menghukummu saat ini juga," hardik Levon dengan sorot mata muram. Dia menghunus pedang Treksa dengan niat membunuh yang kentara di wajahnya. "Menggelikan. Dengan menyebut dirimu seorang jenderal, kamu pikir kamu benar-benar hebat," ejek Jupiter. Dia mencibir dan melanjutkan,
aku tanya padamu, kenapa kamu menangkap Fandi? Setelah tahu kalau dia itu anggota pasukan Zirah Hitam, kamu masih nggak segera melepasnya. Apa kamu mau membunuh kami semua? Sebelumnya, Jupiter tidak akan pernah berani mengambil risiko dengan menantang Levon seperti ini. Namun, sekarang ada ancaman bahaya dari Panglima Yuda serta Mary Cantik yang harus dia menangkan. Para bandit yang mengetahui masalah ini juga memandang Levon dengan tatapan muram. Mereka sama-sama tidak memahami jalan pikir Levon. Aku nggak menangkap Fandi, jangan sembarangan spekulasi. Berhati-hatilah supaya nggak ditipu orang. Sangkal Levon dengan ekspresi datar. Dia sama sekali tidak mau mengakui perbuatannya. Berhenti berbohong, ujar Jupiter sambil mencibir. Anak buahku juga ada di gunung ini. Kamu mengurung Fandi di gunung belakang dan menyiksanya sampai hampir mati. Jangan kira aku nggak tahu. Levon melihat ke sekeliling dengan dingin. Para bandit menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Levon karena takut dicurigai membocorkan rahasia. Tunggu apa lagi? Cepat lepaskan dia. Apa kamu benar-benar mau menunggu sampai Panglima Yuda datang membunuhmu? Ujar Jupiter sambil mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Bagaimana kalau aku nggak mau? Ujar Levon dengan sorot mata muram. Nggak mau, ujar Jupiter. Dia mencibir dan melanjutkan, coba tanya semua saudara kita di sini, siapa yang setuju Fandi terus dikurung dan siapa yang berani melawan Panglima Yuda. Kalau begitu, aku mau lihat, siapa yang berani menyuruhku melepaskan orang itu, ujar Levon sambil menatap ke sekeliling dengan dingin. Ucup yang merupakan orang kepercayaan Levon menundukkan kepalanya, sementara Putu dan sekelompok bandit lainnya tetap diam. Dari sejak menjadi bandit biasa hingga menjadi pemimpin kelompok bandit, Levon terbiasa membunuh tanpa pandang bulu. Siapapun yang berani menentangnya akan dibunuh olehnya. Lepaskan Paman Fandi, kalau enggak, kita akan berperang. Seru Blackley. Pada saat ini, pasukan bandit berbaju zirah yang dipimpin Blackie juga sudah tiba. Di belakangnya, ada Mary, Molika, dan Jamal yang sudah kembali setelah pergi kemarin. Sorot mata Levon menjadi muram saat dia memandang orang-orang ini. Pandangannya akhirnya mendarat di Molika. Levon berjalan cepat mendekati Molika, lalu menggertakkan gigi dan berbisik, Kak Molika, apa yang sudah kulakukan hingga menyinggungmu? Kenapa kamu menghasut orang-orangku seperti ini? Tidak ada gunanya berdebat dengan Jupiter dan Blackie sekarang. Berperang dengan mereka juga hanya akan membuatnya kehilangan banyak personel. Jadi, dia hanya bisa mengendalikan keadaan dengan membujuk Molika. Setelah masalah mereda, dia baru akan menyingkirkan Jupiter dan Blackie, lalu mengambil semua bawahan mereka. Wolfie, aku tahu kamu punya ambisi yang besar, tapi kamu nggak seharusnya menyeret adikku dan menjadikannya jenderalmu. Kamu tahu sendiri, begitu semua tindakanmu tercium orang kerajaan, pasukan perbatasan dari kota pusat pemerintahan Jagabu akan dikerahkan dan menghancurkan kalian hanya dalam waktu beberapa hari. Bahkan, Yispohan pun akan terkena imbasnya, ujar Molika. Molika melanjutkan dengan ekspresi datar. Selain itu, Panglima Yuda bahkan memanggil Fandi dengan panggilan paman. Dengan menangkapnya, bukankah kamu sedang mencelakai semua orang di sini? Aku nggak ingin saudara-saudaraku mati bersamamu. Para bandit tanpa sadar mengangguk, setuju dengan pendapat Molika. Hierarki pasukan kerajaan Nuala terdiri dari pasukan kerajaan di ibu kota, pasukan perbatasan di perbatasan, pasukan komando daerah di berbagai kota pusat pemerintahan, dan pasukan penjaga di kota setempat.